Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu pada pembahasan materi matematika di bahasan akar-akar persamaan kuadrat. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat untuk bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A-nya tidak sama dengan 1 dan A-nya tidak sama dengan 0. Baik, untuk bentuk seperti ini, itu bisa kita tentukan dengan membuat pola seperti ini. AX tambah M dikali X tambah N per A sama dengan 0. Jadi AX tambah M dikali X tambah N per A sama dengan 0. Jadi ingat baik-baik polanya ya. Jadi polanya seperti ini. Kemudian X1-nya itu negatif M per A atau X2-nya negatif N per A. Kemudian untuk nilai M dan N-nya itu harus memenuhi aturan bahwa M dikali N itu sama dengan A dikali C. Kemudian M ditambah N itu sama dengan B. Jadi saya ulangi lagi, aturannya M dikali N itu sama dengan A dikali C. Kemudian M ditambah N itu sama dengan B. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat contoh berikut ini. Misalnya kita ambil contoh 3X pangkat 2 kurang 7X kurang 6 sama dengan 0. Baik, kita bahas soal berikut ini, contoh berikut ini. 3X pangkat 2 kurang 7X kurang 6 sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa dapat A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 7, C-nya sama dengan negatif 6. Lanjut ya. Kita buat polanya yang seperti tadi. AX tambah M dikali X tambah N per A sama dengan 0. Baik, aturannya M dikali N sama dengan A dikali C. Artinya M dikali N sama dengan 3 dikali negatif 6. Artinya M dikali N sama dengan negatif 18. Oke. Kemudian aturan berikutnya, M ditambah N sama dengan B. Itu artinya M ditambah N sama dengan negatif 7. Baik, selesai sampai sini. Kita lanjut. Sekarang kita tentukan berapa nilai M dan berapa nilai N yang memenuhi kedua aturan ini. Jadi aturannya M dikali N sama dengan negatif 18, tapi juga harus memenuhi M ditambah N sama dengan negatif 7. Baik, kita fokus ke 18. Kembali lagi fokus ke sini, 18. Bentuk 18 yang menghasilkan perkalian 18 ini pertama 1 kali 18, jelas ya. Kemudian 2 dikali 9. Kemudian masih bisa ya, 3 dikali 6. Oke. 4 itu sudah, tidak ada bentuk perkalian 4 yang menghasilkan 18 ya, bilangan bulat. Kayaknya cukup ya sampai situ, 5, 6, oke. Berarti kita selesai di sini. Sekarang perhatikan ketiga bentuk ini. 1 kali 18, 2 kali 19, 3 kali 6. Mana yang menghasilkan selisih 7? Bagian ini sudah jelas tidak menghasilkan selisih 7 karena 1 dengan 18 itu selisihnya 17. Kemudian kita perhatikan di bagian kedua ini 2 dengan 9. Nah, ini yang menghasilkan selisih 7. Bagaimana dengan bentuk berikutnya 3 dengan 6? Itu sudah tidak menghasilkan selisih 7. Artinya kita kembali fokus ke 2 dengan 9. Sekarang sisa kita tentukan mana yang positif, mana yang negatif, ataukah kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif. Sekarang coba perhatikan. Karena bentuk perkaliannya negatif, hasil perkaliannya negatif, artinya salah satunya harus ada yang negatif. Itu. Karena bentuk perkalian yang menghasilkan negatif itu salah satunya harus negatif. Bisa ya? Jadi dua angka yang dikalikan dan menghasilkan negatif itu salah satunya harus ada bilangan negatif. Sekarang kita lanjut. Kalau dua yang negatif, misalnya kita 2, yang negatif itu 2, negatif 2 dikali 9 benar, negatif 18. Sekarang negatif 2 ditambah 9, itu tidak benar, negatif 7. Karena negatif 2 ditambah 9 hasilnya positif 7. Artinya yang negatif adalah 9. Kita coba ya, 2 dikali negatif 9 hasilnya negatif 18. Oke, benar.
sekarang 2 ditambah negatif 9, hasilnya negatif 7. Berarti sudah cocok. Yang positif itu 2, yang negatif itu 9. Berarti bisa kita tulis M-nya sama dengan 2 atau N-nya sama dengan negatif 9. Lagi-lagi saya ingatkan, untuk menentukan nilai M dan N itu bisa ditukar. Yang jelasnya kalau kita sudah tetapkan bahwa yang bagian ini negatif, misalnya 9 negatif, kalau dia pindah menjadi nilai M maka tetap negatif ya. Jadi misalnya M-nya sama dengan 2 atau M-nya sama dengan negatif 9, itu terserah. Kalau M-nya sama dengan 2 maka N-nya negatif 9. Kalau M-nya negatif 9 maka N-nya sama dengan 2. Baik, sekarang sudah kita temukan nilai M dan N yang memenuhi aturan untuk menyelesaikan persamaan ini. Sekarang kita substitusi masuk ke dalam bentuk ini. A-nya sama dengan 3, M-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan negatif 9, dan A-nya sama dengan 3. Lanjut. Maka diperolehlah seperti ini. 3x tambah 2 dikali x tambah negatif 9 per 3 sama dengan 0. Sekarang kita ini bagian ini bisa disederhanakan ya. Negatif 9 per 3. Hasilnya 3x tambah 2 dikali x kurang 3 sama dengan 0. Sekarang lanjut kita cari nilai x-nya. 3x tambah 2 sama dengan 0 atau x kurang 3 sama dengan 0. Lanjut lagi, 3x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan positif 3. Bagian ini kita pindah ruaskan. Ini juga 2 tadi kita pindah ruaskan. Lanjut, bagian ini masih bisa kita lanjutkan lagi untuk menemukan nilai x-nya. Maka diperolehlah x sama dengan negatif 2 per 3. 3 pindah ruas. Karena dalam bentuk perkalian jadinya bentuk pembagian. Berarti x satunya itu negatif 2 per 3 atau x-nya sama dengan positif 3. Jadi seperti ini cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari bentuk ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0 untuk a-nya tidak sama dengan 1 dan a-nya tidak sama dengan 0. Seperti itu penjelasan kita tentang pembahasan akar-akar persamaan kuadrat. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.